Pusat Terapi Perkembangan Anak Jatikersa Kabupaten Kuningan melakukan sosialisasi dan bimbingan pada para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau difabel di Aula Desa Cikubang Mulia, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Dalam sosialisasi tersebut hadir belasan orang tua bersama anak mereka yang antusias menyimak penjelasan serta bimbingan dalam bentuk praktek, tips dan trik cara mengenali tumbuh kembang anak sejak dini. Bimbingan tersebut langsung diberikan oleh Kepala PTPA Jatikersa, Dita Novaria SPD AUD, yang dengan telaten memaparkan terkait tata cara mengenali gejala gangguan perkembangan mental anak sejak dini dan bagaimana cara penanganannya sejak awal. PTPA Jatikersa mencoba hadir di tengah masyarakat sebagai lembaga yang memberikan bimbingan dan terapi pada anak berkebutuhan khusus dan fasilitas yang lengkap, mulai dari tenaga pedagogik, psikolog, terapis, dan dokter. Adapun layanan yang diberikan seperti identifikasi dan asesmen anak. Salah satu pusat terapi perkembangan anak yang memang membantu anak-anak yang memang mengalami hambatan perkembangan. Jadi kalau orang-orang lihatnya sih, kalau orang awam bilang ya orang-orang yang tidak normal biasanya ya, tapi kalau bagi kami sendiri, mereka itu bukan tidak normal, tetapi mereka itu spesial. Jadi kami memang punya jargonnya ya, memang kami adalah sahabat anak-anak spesial. Kebetulan gini, saya per September 2020 ini mendapat amanah untuk mengelola pusat terapi ini. Jadi memang karena saya juga seseorang yang memang belum baru lagi ya di dunia begini gitu, saya memang butuh sesuatu yang untuk apa ya, artinya mengenalkan nih bahwa di Kuningan ini ada nih maksudnya pusat terapi yang memang fasilitasnya tuh komplit, lengkap. Kalau tidak ada salahnya bersikap PTPA ini maksudnya mengiblat ke sana ya, dengan fasilitas yang untuk daerah Kuningan sih udah oke lah. Jadi memang ketika itu dilimpahkan ke saya untuk dikelola, saya ambil, dan ini salah satu memang ini debut pertama kami nih keluar. Karena kebetulan tempat kami kan agak jauh ya, melipir di pinggir inilah gitu. Jadi memang kita harus keluar, kayaknya memang harus keluar. Dan awalnya sih memang kalau yang begitu pun bukan apa sih, bukan negeri ya, bukan pemerintah gitu. Jadi memang biasanya lebih bersifat komersil. Nah, pada saat itu ketika banyak yang datang ke saya dengan keluhan, satu, anaknya memang harus dapat penanganan, tetapi satu, jarak jauh. Dan terakhirnya mereka ternyata terbentur pada biaya. Nah, akhirnya saya berkeinginan pada saat itu, karena memang secara finansial saya belum mampu untuk jor-joran ya untuk ini, akhirnya saya mendatangi daerah-daerah yang memang ditemukan suspek. Waktu itu memang ada salah satu klien saya dari sini, dan dia mengatakan bahwa di daerahnya dia tuh banyak yang seperti ini. Kebetulan anaknya saat itu DS ya, kategorinya masuk di DS, Down syndrome. Dan ketika mereka mengatakan di lingkungan saya ada 8 orang, berarti saya tergugah tuh. Dalam artian ini sudah menjadi suspek yang harus kita, maksud itu harus kita waspadai dan harus kita tangani gitu, karena sudah lebih dari 2 atau 3. Akhirnya saya sama tim saya berembuk, dan kita memang memutuskan untuk sosialisasi. Minimal gini, ketika kita sosialisasi bukan berarti kita menginginkan mereka terapi di kita, bukan. Tetapi saya menginginkan edukasi buat mereka, karena mereka tidak paham ternyata. Jadi orang tua di sini itu tidak paham bahwa anaknya itu butuh penanganan. Sementara itu, salah seorang peserta mengaku dengan adanya sosialisasi tersebut sangat terbantu. Semula ia sempat minder karena memiliki anak yang kurang berkembang. Namun karena adanya motivasi dari PTPA Jatikersa, pihaknya merasa percaya diri dan memaksimalkan pertumbuhan kemampuan anak ke depannya.
Di tempat yang sama, Sri Laila Sari, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi Gerindra Bintang yang juga penggiat sosial, hadir dalam kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa orang tua adalah sumber kekuatan anak-anaknya, sehingga pesan orang tua dalam mengawasi dan membimbing pertumbuhan anak-anak tersebut dibutuhkan sekali. Pihaknya mengapresiasi kegiatan tersebut dan ke depan ia berharap tidak hanya bisa dilaksanakan di desa tersebut, dan ia akan mendorong untuk kegiatan di desa-desa yang lainnya. Positif ya kegiatan ini ya, dan alhamdulillah respon dari pihak desa juga ini, dan ternyata ketika kita baru satu kali mengadakan sosialisasi seperti ini, alhamdulillah ternyata terjaringlah beberapa yang di sini memang ada ya. Nah ini mungkin bukan di sini saja, tapi nanti desa-desa saya yakin ada. Mudah-mudahan ini awal dari pembuka bahwa ketika ada orang-orang yang menyandang disabilitas ini adalah kewajiban bersama. Ya, betul. Itu pertama. Keduanya, saya berharap juga kepada pihak desa, apalagi bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang luar biasa ya, contoh seperti ini disabilitas. Saya harap untuk nanti dari sisi BPJS untuk kenyamanan mereka ini tolonglah jangan dipersulit. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Cikubang Mulya Enah Jayenah selaku pemerintahan setempat mengaku selalu memberikan dukungan pada setiap kegiatan sosial di desanya. Udah gimana gitu ya, nah, emang ini mah udah harusnya kalau seorang kepala desa kalau udah lihat begini teh pasti restorannya harus kepanggil. Saya karena desa saya sendiri kan udah menganggarkan, udah 6 tahun ke belakang kita udah nyekolahin anak dan udah kebukti anaknya sekarang ada perubahan. Iyalah, kita tiap tahun juga menganggarkan selain untuk transport, kita juga ada untuk kayak bantuan kayak apa tuh ya, penambahan gizi ya Bu ya, kayak PMT gitu ya. Iya, PMT gitu. Kita juga menganggarkan gitu. Kita juga bantu gitu. Karena kita juga ngukur dengan kemampuan mampunya kita segimana, porsinya segimana itu. Yang penting peran desa memang dirasakan ke masyarakat. Jadi posisi saya sebagai kepala desa mumpung dikasih amanah, nah itulah peluang untuk ini kan ladang amal, ladang pahala. Hitung-hitung asuh budak sekalian itu gitu. Danang Subanas dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengabarkan.